Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menjadi kehendak Allah sejak zaman azali bahwa iblis dan bala tenteranya para syaitan menjadi musuh manusia. Musuh dalam arti hakiki yang akan menyengsarakan manusia dalam kehidupan yang sebenarnya, kehidupan akhirat yang kekal abadi. Tetapi dalam kehidupan dunia yang sementara ini, jika kita tidak waspada dan hati-hati, bisa jadi syaitan menjadi teman dan sahabat-sahabat kita yang sangat membantu, mendukung dan memudahkan kehidupan kita sehari-harinya, baik syaitan dari kalangan jin ataupun manusia, baik dengan jalan yang nyata ataupun yang gaib. Tidak tanggung-tanggung upaya syaitan untuk menyesatkan ini dilakukan hingga titik terakhir kehidupan manusia, yakni ketika sakratul maut. Lantas apa upaya terakhir syaitan dalam menyesatkan manusia? Simak terus kisahnya, tentunya hanya di channel Panji Khilafah. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan bagikan video ini. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Ketika manusia sedang menghadapi sakratul maut, salah satu kesulitan atau kesakitan yang dihadapi adalah rasa haus yang tidak tertahankan, sehingga seolah-olah membakar hati. Tidak hanya rasa haus secara fisik, tetapi bisa juga yang bersifat gaib. Mungkin orang-orang yang menjaga di sekitarnya telah memberinya minuman, tetapi rasa haus tidak serta-merta hilang. Dalam keadaan seperti inilah, biasanya syaitan datang membawa minuman yang tampak sangat menggoda dan menyegarkan, khususnya terhadap kaum muslimin, terlebih kaum mukminin yang keimanannya sangat kuat. Sungguh mereka para syaitan itu sangat tidak rela jika seseorang itu meninggal dengan memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada puncak kehausan yang seolah tidak tertahankan itu, syaitan akan datang dengan satu gelas minuman yang sangat segar. Ia berdiri di sisi kepala seorang mukmin. Sang mukmin yang tidak menyadari kalau itu adalah syaitan akan berkata, "Berilah aku air itu." Syaitan berkata, "Baiklah, tetapi katakan terlebih dahulu bahwa dunia ini tidak ada yang menciptakan, maka aku akan memberikan air ini kepadamu." Dalam riwayat lain disebutkan, syaitan akan berkata, "Tinggalkanlah agamamu ini dan katakan bahwa Tuhan itu ada dua, maka engkau akan selamat dari kepedihan sakratul maut ini." Jika ia mempunyai keimanan yang cukup kokoh, ia akan menyadari kalau sosok pembawa air itu adalah syaitan, maka ia akan berbalik. Tetapi syaitan tidak berhenti dan putus asa. Ia akan berdiri di arah kakinya dengan penampilan yang lain, masih dengan membawa minuman yang amat segar menggoda. Sang mukmin yang masih dilanda kehausan akan berkata kepadanya, "Berilah aku minuman itu." Syaitan dalam penampilan lain itu berkata, "Baiklah, tetapi katakanlah bahwa Muhammad Rasulullah SAW itu adalah seorang pendusta, maka aku akan memberikan air ini kepadamu." Setelah mendengar jawaban seperti itu, sang mukmin akan menyadari kalau syaitan tidak akan berhenti menggodanya hingga terlepas imannya. Maka ia akan bersabar dalam kehausan yang seakan membakar hati itu dan tidak akan memintanya lagi. Ia akan menyibukkan diri dengan mengingat Allah, memohon pertolongan dan keselamatan dari sisinya. Suatu kisah tentang seorang guru dan ulama yang sangat zuhud bernama Abu Dzakaria. Ketika sedang sakratul maut, beberapa orang sahabat dan muridnya menunggui beliau. Ketika Abu Dzakaria tampak dalam kepayahan, seorang sahabatnya mengajarkan kalimat thayyibah, "Katakanlah la ilaha illallah." Tetapi di luar dugaan, Abu Dzakaria memalingkan wajahnya. Sahabat di sisi lainnya juga berkata, "Katakanlah la ilaha illallah." Lagi-lagi Abu Dzakaria memalingkan wajah. Bahkan
Ketika untuk ketiga kalinya mereka memintanya membaca kalimat Thayyibah, Abu Dzakaria berkata, "Aku tidak akan mengucapkan kalimat itu." Setelah itu, ia jatuh pingsan. Para sahabat dan murid-muridnya menangis sedih melihat keadaan itu. Sungguh, mereka tidak mengerti mengapa hal itu bisa terjadi. Tetapi 1 jam kemudian, Abu Dzakaria siuman dalam keadaan yang lebih segar. Ia berkata kepada sahabatnya, "Apakah tadi kalian mengucapkan sesuatu kepadaku?" "Benar. 3 kali kami meminta engkau membaca syahadat, tetapi 2 kali engkau berpaling." Kemudian Abu Dzakaria menceritakan kalau iblis telah mendatanginya dengan membawanya semangkuk air yang tampak sangat segar. Sementara ia merasa sangat hausnya, iblis berdiri di sisi kanannya sambil menggerakkan mangkuknya sehingga kesegaran air itu makin menggoda. Dan berkata, "Tidakkah engkau membutuhkan air?" Ia tidak menjawab, tetapi matanya tidak bisa menyembunyikan rasa haus dan tertariknya dengan kesegaran air itu. Maka iblis berkata lagi, "Katakanlah bahwa Isa adalah anak Allah." Abu Dzakaria berpaling dari iblis yang saat itu bersamaan dengan sahabatnya yang meminta ia mengucapkan kalimat Thayyibah untuk pertama kalinya. Tetapi iblis masih menghampiri dari arah yang lain dan berdiri di dekat kakinya sambil mengatakan seperti sebelumnya. Maka ia berpaling lagi yang bersamaan dengan sahabatnya yang memintanya membaca kalimat Thayyibah untuk kedua kalinya. Belum putus asa juga, iblis menghampiri lebih dekat dengan bujuk rayuannya yang memikat. Mengiming-imingnya dengan minuman yang begitu segarnya, sambil berkata, "Katakanlah bahwa Allah itu tidak ada." Maka dengan tegas Abu Dzakaria berkata, "Aku tidak akan mengatakannya." Di saat yang bersamaan, sahabatnya sedang meminta dia mengucapkan kalimat Thayyibah itu untuk yang ketiga kalinya. Abu Dzakaria mengakhiri penjelasannya. Seketika itu, mangkok yang dibawa iblis jatuh dan pecah berantakan. Kemudian ia lari terbirit-birit, tetapi rasa haus itu begitu menggigit dan tidak tertahankan, sehingga aku jatuh pingsan. Jadi, sikap dan perkataanku itu bukanlah untuk kalian, tetapi untuk menolak iblis. Dan sekarang kalian saksikan semua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu, tubuh Abu Dzakaria melemah dan ia meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Semoga ini menjadi bahan renungan buat kita semua agar lebih meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya tak ada yang bisa selamat dari godaan iblis kecuali atas izin Allah. Oleh karena itulah, kita senantiasa harus ingat akan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk memohon perlindungan Allah dari godaan iblis yang terkutuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.